Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 dari mata kuliah pemrograman web akan menjelaskan tugas besar website yang telah kami buat. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 7, itu pertama ada Baitul Azizah dengan NIM 2011521002, lalu ada Lutfiah Humaira dengan NIM 2011522005, dan juga ada Ilham dengan NIM 2011522019, dan saya sendiri Salsabila Ramadhani Putri dengan NIM 2011523001, dan juga Syafila Risha Razali Stefano dengan NIM 2011523013. Selanjutnya, untuk pembahasannya sendiri terdiri dari dua pembahasan, yaitu pertama ada demo website dan juga penjelasan atau pembahasan dari website ini. Untuk yang pertama itu akan dijelaskan oleh Syafila. Kepada Syafila dipersilahkan. Untuk itu di sini kami memasukkan URL-nya yaitu localhost 3000. Nah, berikut tampilan awal yang mana di sini merupakan akses dari mahasiswa, di mana kebutuhan fungsionalnya itu dapat melihat RPS dan mencetak RPS yang akan diambil nantinya. Untuk ini di sini terdapat kolom pencarian mata kuliah. Lalu di sini ada button cari, yang mana di sini terdapat tabel yang berisi nomor, kode mata kuliah, nama mata kuliah, jumlah SKS, semester, serta aksi lihat. Kemudian di sini kita mencoba untuk melihat RPS dari mata kuliah pemrograman web. Kita tekan button lihat. Nah, berikut merupakan hasil dari ketika kita menekan button aksi lihat. Di sini ada RPS PWeb yang mana nantinya di sini kita dapat mencetak RPS tersebut. Nah, sebelumnya untuk aksi lihat ini, di sini RPS kami ini untuk aksi lihatnya belum berfungsi. Di sini kami masih menggunakan HTML. Berikut merupakan codingan dari beranda awal, yang mana nantinya di sini terdapat ini mengarahkan ke admin di rpspweb .html. Di sini kami belum bisa menghubungkannya ke database sehingga kami masih menggunakan HTML untuk admin detail RPS web. Lanjut, di sini ada button login. Maka jika kita menekan button login ini akan diarahkan ke sini, ke login admin dan login dosen. Untuk arahnya itu untuk login itu diarahkan ke indeks yang mana nanti di sini login itu terdapat authentication dan login. Nah, berikut tampilan dari main login kita. Nah, di sini terdapat login admin dan login dosen. Jika kita menekan login dosen, maka di sini kita diarahkan atau disuruh untuk menginput username dan password. Berikut tampilan dari jika kita menekan login dari login dosen, maka akan diarahkan ke portal dosen. Kemudian kita kembali. Nah, jika kita menekan login admin, maka di sini kita diarahkan untuk memasukkan NIP dan password. Nah, setelah itu kita akan diarahkan ke portal admin. Untuk login dosen ini berarti untuk login dosen itu berarti routernya ke dosen,
Nah, di sini sebentar di main loginnya. Nah, untuk dosen itu dia nanti mengarahkan ke router dosen. Berikut sintak dari router dosen. Kemudian untuk login admin, untuk yang login admin ini nanti dia akan nah, untuk admin itu nanti dia akan mengarahkan ke router admin, yang mana nanti dia akan merender ke login 2. Berikut sintak dari login 2. Mungkin sekian dari saya, maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Syafila. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baitul Azizah dengan NIM 211521002. Kepada Azizah dipersilahkan. Saya Baitul Azizah. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari RPS ini tentang admin. Nah, yang pertama kita login terlebih dahulu. Nah, loginnya yaitu login sebagai admin. Nah, untuk login sebagai admin ini, NIP-nya yaitu menggunakan NIP Bapak Usnil Kamil. Ini, kemudian password yang digunakan adalah password yang terdapat pada database yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kita login. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita sudah login. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa di sini namanya Bapak Usnil Kamil dengan NIP ini. Nah, ini merupakan username dan password yang kita inputkan tadi. Nah, pada bagian admin ini ada yaitu bagian list RPS, persentase RPS, dan logout. Nah, di sini yang pertama itu bagian list RPS. Nah, di bagian list RPS ini ada tabel nomor, nama mata kuliah, kode mata kuliah, jumlah SKS, semester, jumlah revisi, dan lihat RPS dan aksi. Nah, di mana semua data ini sudah terkoneksi ke database yang mana yaitu terkoneksi pada tabel course plan. Nah, misalnya di sini pada mata kuliah PWeb, kodenya ini jumlah SKS 3, semesternya 4, dan revisinya 1. Nah, misalkan kita ingin melihat RPS dari mata kuliah PWeb ini. Kita klik ini. Nah, ini adalah detail RPS dari mata kuliah tersebut, yaitu mata kuliah pemrograman web. Nah, apabila kita ingin mencetaknya, maka kita bisa klik button cetak. Nah, di sini klik button cetak. Nah, di sini kita sudah bisa mencetak RPS dari pemrograman web tersebut. Nah, kita klik print, otomatis nanti bisa di-download. Nah, kita tidak ingin menyimpannya, kita cancel saja. Nah, kemudian kita back, yaitu kita kembali ke menu awal yang tadi. Nah, setelah kita lihat RPS, nah kita juga bisa melihat aksi dari list RPS ini. Nah, di sini ada dua, yaitu akses dosen dan CPL CPMK. Nah, di sini saya menjelaskan yang bagian akses dosen. Nah, ketika kita klik akses dosen, maka beralih ke halaman ini, yaitu akses dosen. Nah, di sini di mata kuliah tersebut belum ada dosennya. Nah, apabila kita ingin menambahkan, maka bisa klik button tambah. Nah, kita di sini adalah seluruh nama dosen yang tersedia di dalam database. Nah, kita misalkan ingin menambahkan Bapak Usnil Kamil sebagai dosen dari pemrograman web. Nah, itu ada nama, ada NIP, dan ada nomor telepon. Nah, kita klik button simpan. Nah, otomatis Bapak Usnil Kamil ini telah ditambahkan ke dalam dosen pengampu dari mata kuliah PWeb tersebut. Nah, kemudian kita juga bisa, seandainya kita ingin menambah dosen lain,
kita klik tambah. Nah, di sini misalnya Bapak Fajril Akbar, kita pilih button tambah. Nah, di sini data ini datanya sudah terotomatis direkam dari database, jadi kita tidak inputnya. Nah, ini data ini diambil dari tabel lectures. Nah, kemudian kita simpan. Nah, ini ID-nya pun sudah sesuai, yaitu Bapak Usnil Kamil ID-nya 4 dan Bapak Fajril Akbar ID-nya 4. Nah, di sini ini adalah dosen yang bisa kita tambahkan sebagai mata kuliah pemrograman web. Kemudian kita kembali. Nah, itu adalah bagian dari detail RPS. Nah, sekarang saya akan menjelaskan codingan atau kode dari halaman ini. Nah, yang pertama halaman ini yaitu di codingannya adalah halaman di bagian list RPS. Nah, ini. Nah, yang mana route-nya ini yaitu route ke routernya yaitu admin. Nah, yang mana router admin yaitu pada saat ini server get, yaitu ketika loginnya berhasil, maka nanti kita ini masuk ke dalam beranda awal. Nah, terus nanti ketika masuk password dan email, password dan NIP, nah kita akan diarahkan ke home admin, yang mana ini controllernya login admin ini terdapat di controller, yaitu halaman out. Nah, ini adalah sintak untuk login tadi. Nah, yaitu login admin, yang mana dia akan membaca apakah NIP-nya salah atau password-nya salah atau dia bukan sebagai admin. Nah, kemudian untuk yang tabel ini sintaknya yaitu sintaknya yang ini. Nah, yang mana ini adalah backend, yang mana datanya itu diambil dari tabel lectures, yaitu lectures-nya name, yang mana nomor ini adalah untuk menambah nomor itu terus berulang. Kemudian name ini adalah untuk variabel nama mata kuliah. Kemudian code itu kode, kredit semester, kredit itu untuk jumlah SKS, semester untuk semesternya, dan revisi ini untuk menentukan jumlah revisi. Nah, yang mana di sini kemudian untuk tabel yang ini. Nah, untuk lihat RPS ini, yang button mata ini, sintaknya adalah yang ini. Nah, nanti ketika kita klik sintak mata ini, maka kita akan dipindahkan ke halaman admin detail RPS ini. Nah, yang mana file yang ini yaitu admin detail RPS pweb. Nah, kita akan dialihkan ke halaman ini. Ini adalah kode untuk detail dari RPS yang kita tampilkan tadi, yaitu nah, ini bentuk tampilan di browsernya, dan ini bentuk tampilan dari kodenya. Nah, setelah itu, untuk fungsi cetak kodenya, nah fungsional cetak, nah ketika kita klik cetak, maka nanti akan menggunakan fungsi yang ini. Ini adalah menggunakan fungsi cetak, yang mana list RPS ini adalah ID dari tabel ini, yang mana nama ID-nya yaitu list RPS, kemudian kita mengambilnya berdasarkan get element ID back, maka kita akan diarahkan ke halaman utama, dan kode untuk back itu adalah yang ini. Nah, ketika kita klik back, nanti kita akan diarahkan ke home admin, yang mana home admin ini terdapat di router admin, yaitu di router admin, yang mana pas yang tadi yaitu yang ini.
Nah, yang mana ini nih kontrolnya terdapat di bagian admin, home admin. Nah, ini adalah controllernya. Kemudian untuk yang akses dosen, nah ini bentuk tampilan di browser yang mana ini kodenya adalah file yang ini. Nah, ini adalah kode dari tampilan yang tadi, yang mana NIP dan nama ini sudah tersimpan dari username dan NIP yang diinputkan tadi. Nah, ini untuk mata kuliahnya. Yang mana mata kuliahnya ini yaitu mata kuliah pemrograman web di sini yang diambil. Nah, untuk data dosen yang di tabel ini kita koneksikan ke database. Ini kan sudah tergabung di database yang mana kodenya untuk koneksi ke database yang mana dia mengambil di sini yaitu tabel dari lectures. Nah, kemudian dimasukkan ke sini. Nah, tabel ini kalau kita lihat di database masuknya ke tabel course plan lectures. Bisa kita lihat. Nah, di sini yaitu ID lecture dengan ID 2 dan ID 4 yaitu Bapak Husnul Kamil dan Bapak Fajril Akbar. Nah, itu tabel yang mengarah pada browser tampilan dari browser tadi. Nah, kemudian kita kembali yang mana kembalinya kita diarahkan ke halaman detail akses dosen. Nah, selanjutnya. Nah, untuk halaman tambah dosen, nah ini adalah halaman dari ketika kita mengklik button tambah tadi, yaitu data seluruh yang ada di tabel ini diambil dari data lectures, yang mana di sini sesuai dengan ID yang ditampilkan di sini hanya untuk ID, nama dosen, NIP, dan nomor teleponnya. Nah, di sini kan mata kuliahnya PWeb. Nah, kita misalnya mau menginputkan Ibu Meza, ketika kita ingin menambahkan hak akses dosen untuk Ibu Meza, nah, misalnya kita menambahkan Bu Meza sebagai dosen pengampu PWeb. Nah, di sini sudah bertambah. Nah, untuk kode yang seluruh daftar dosen tadi yaitu yang ini, yang mana seluruhnya itu name ini adalah nama mata kuliahnya itu PWeb. Nah, di sini di form action inilah tabel dari data-data tadi, yaitu ada dosen, nama dari dosen tersebut, rekening ID-nya, dan nomor teleponnya. Nah, kita kembali ke awal. Nah, itulah kemudian kita juga bisa logout. Untuk persentase, bisa berpindah ke persentase seperti ini, tapi untuk persentase ini akan dijelaskan lebih detail oleh Salsabila Ramadhani Putri. Dan kemudian saya bisa logout. Setelah logout akan kembali ke halaman ini. Demikianlah penjelasan dari saya. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ziza. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, Salsabila Ramadhani Putri dengan NIM 2011530001. Baiklah, untuk selanjutnya untuk bagian admin itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Saya Salsabila Ramadhani Putri dengan NIM 2011523001. Nah, sebelumnya kita akan mencoba terlebih dahulu untuk login kembali ke bagian portal admin, di mana kita akan memasukkan NIP dan juga password dari akun kita. Nah, setelah kita berhasil login, maka tampilan list RPS ini merupakan front end dari codingan ini. Kemudian ada portal admin, aktivitas andalas, dan juga ada home admin, presentasi RPS, login, dan juga logout. Di mana di tabel list RPS ini
itu terdapat nama-nama mata kuliah yang disediakan, dan juga kode mata kuliah, jumlah SKS, semester, jumlah revisi, dan juga aksi yang bisa kita lakukan. Di mana aksi tersebut terdapat button detail, yang mana di sini kita bisa memilih akses dosen ataupun CPL CPMK. Di mana pada bagian ini saya akan menjelaskan bagian CPL dan CPMK. Jika kita mengklik CPL CPMK ini, maka akan terlihat peta CPL CPMK. Di mana pada codingannya itu kita terlebih dahulu melihat dari root admin, yaitu di mana ada detail CPMK dan CPL, di mana kita akan diarahkan ke controller admin detail CPMK dan CPL. Kontrol admin di detail CPL dan CPMK. Di mana pada detail CPMK dan CPL ini akan dibaca terlebih dahulu apa kita masih login atau tidak. Dan jika tidak, maka akan tertulis tidak ada token. Lalu di sini akan di-load nama dan juga NIP dari akun dosen yang sedang login. Lalu codingan ini juga telah terhubung pada database, di mana yang database diambil yaitu dari course loss dan juga course loss details dengan foreign key-nya itu ID, dan juga course loss details dan juga course loss dengan foreign key-nya itu course loss ID. Di mana nanti pada CPK ini kita juga bisa mencari semuanya. Lalu pada detail CPMK dan CPL ini juga terdapat button cetak, di mana pada button cetak ini akan merender admin cetak CPL CPMK, di mana atributnya itu CPL, CPMK, akses token, nama, dan juga NIP. Lalu selanjutnya pada bagian admin lagi, kita juga akan mencoba untuk melihat codingan dari presentasi RPS. Pada roots admin ini kita mencari presentasi RPS, di mana akan diarahkan menuju kontroler admin persentase RPS. Admin persentase RPS. Di mana pada persentase RPS ini akan dibaca terlebih dahulu apakah kita masih login atau tidak. Lalu jika tidak, maka diasumsikan tidak ada token lagi. Lalu seperti tadi, maka akan di load nama dan juga NIM dari dosen yang sedang melakukan login di akun portal admin tersebut. Di mana pada RPS ini akan didapatkan dari database course plan dan juga course plan assessment. Lalu untuk cara perhitungan presentasi RPS-nya itu seperti C itu sama dengan RPS kurang hitung, dan untuk varian project-nya itu hitung sama dengan hitung per RPS kali 100, dan juga untuk varian case-nya sama dengan C per RPS kali 100. Dimana jika kita menekan tombol cetak, kita bisa mengklik save-nya untuk mendownload. Dimana saat kita menekan tombol cetak itu, maka dia akan merender admin presentasi RPS dengan atributnya itu nama, NIP, hitung, RPS, project, dan juga case. Lalu kita bisa kembali ke list RPS. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lutfia Humaira. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Lutfia Humaira dengan NIM 2011522005. Selanjutnya yaitu kebutuhan fungsional pada portal dosen. Pertama kita login dulu. Setelah login, di sini tampilan awal ketika kita login sebagai dosen, yaitu ada list mata kuliah yang diampu oleh dosen tersebut. Di sebelah sini ada navbar, di mana ditampilkan yang paling atas yaitu nama dan NIP dosen yang sedang login. Di bawahnya yaitu ada button mata kuliah, dan satu lagi yaitu button logout untuk keluar dari akun tersebut.
Dan di sini ada list-list mata kuliah yang terdiri dari kolom nomor, nama mata kuliah, kode mata kuliah, SKS, semester, detail, dan revisi. Saya di sini akan menjelaskan bagian CPMK. Pada tabel detail ini, di sini kita ada beberapa pilihan, yaitu aksinya yaitu ada untuk CPMK, referensi, jadwal pertemuan, dan komponen penilaian. Pertama yang CPMK, ketika kita klik CPMK, maka kita akan diarahkan ke halaman CPMK sesuai dengan mata kuliah yang kita pilih. Yang tadi pemrograman web berarti ke pemrograman web. Lalu jika misalnya di sini probabilitas dan statistika, kita tekan di sini CPMK probabilitas dan statistik. Kembali. Untuk codingan di awal ini bisa kita lihat pada dosen, yaitu dosen mata kuliah. Di sini terdapat front end-nya dan tombol fungsi tersebut. Dan website ini telah terhubung dengan database. Di sini untuk yang CPMK, di sini ada referensinya, yaitu ada detail CPMK. Yang mana detail CPMK ini kita lihat di routernya. Detail CPMK berarti router di dosen. Untuk router di dosennya, berarti detail CPMK kita lihat di sini. Yang mana kita diarahkan ke controllers, lalu file course loss, dan detail CPMK. Kita pergi ke controller, course loss, bagian detail CPMK. Ini codingan untuk detail CPMK, yang mana kita akan dilihat dulu apakah kita masih login sebagai dosen apa tidak. Jika iya, maka kita diarahkan ke dosen CPMK, akan merender front end dari dosen CPMK. Dosen CPMK yaitu yang ini. Di sini ditampilkan ketika kita tekan ini, kita akan diarahkan ke dosen CPMK seperti ini. Selanjutnya, di sini ada beberapa kolom lagi, yaitu ada nomor, capaian mata kuliah dari mata kuliah yang kita pilih, lalu ada aksi hapus dan aksi edit. Di sini untuk tampilan website yang tadi. Lalu untuk yang edit, kita coba untuk edit. Sini kita ubah menjadi misalnya data base. Maka kita edit. Maka di sini akan terupdate, begitu juga dengan di database-nya. Di database course loss seperti ini. Maka di sini juga terupdate memahami konsep database. Selanjutnya kita ke codingan tadi. Di sini kita akan mencoba untuk aksi hapus. Kita hapus, maka akan terhapus. Untuk di database-nya juga akan terhapus. Selanjutnya yaitu untuk tambah CPMK. Untuk tambah CPMK di sini kami untuk mengarahkan pada tambah CPMK-nya bisa, namun untuk menyimpan ke database-nya kami belum bisa. Kembali, untuk halaman website ini bisa dilihat di sini, dosen CPMK. Untuk yang aksi hapus tadi, di sini kita button hapus tadi, kita bisa diarahkan ke hapus CPMK. Maka kita lihat di routernya. Router dosen, hapus CPMK.
Ini, lalu kita diarahkan kepada folder controllers, course loss, hapus CPMK. Course loss, hapus CPMK. Ini untuk codingan backend-nya. Lalu untuk yang hapus CPMK tadi, kita bisa lihat di sini. Untuk edit CPMK tadi, kita bisa lihat di sini, kita diarahkan ke router edit CPMK. Kita balik ke router lagi. Edit CPMK, maka kita diarahkan ke course loss halaman edit CPMK. Untuk pengeditannya bisa ke edit CPMK. Ke course loss. Di sini untuk halaman CPMK. Edit CPMK-nya. Ini untuk edit CPMK. Dan untuk edit CPMK-nya, halaman edit CPMK-nya di sini. Dan kita diarahkan untuk merender halaman dosen edit CPMK. Di sini. Ini halaman edit CPMK yang tadi. Yang bagian ini. Kembali. Selanjutnya yaitu untuk referensi. Untuk fungsi referensi, kita lihat di sini, misalnya pemrograman web, kita ingin menambah referensi, kita klik tambah, maka kita disuruh untuk menginputkan judul bukunya. Pertama misalnya tadi referensi pemrograman web, misalnya kita untuk belajar Java. Untuk penulisnya, misalnya Ali, untuk penerbitnya misalnya Gramedia, tahunnya 2018. Deskripsinya, misalnya kita simpan, maka di sini akan bertambah yang kita inputkan tadi. Begitu juga di database. Pada course plan reference. Di sini. Maka akan terada juga di database-nya. Untuk codingan bagian referensi pemrograman web ini, yaitu pertama kita lihat dulu pada dosen mata kuliah, lalu detail referensi ini kita diarahkan ke router detail reference, dosen detail ref, ini detail ref, lalu kita diarahkan ke controllers, course plan reference, detail ref. Ke course plan reference, detail ref. Ini untuk detail referensinya. Kita tekan, maka kita akan diarahkan ke dosen referensi. Halaman dosen referensi. Nanti ini untuk codingannya. Yang mana di sini ada aksi hapus, edit, dan tambah. Di sini hapus, edit, dan tambah referensi dan kembali. Nah, lalu untuk misalnya kita akan mengedit yang tadi, edit ini, kita akan mengedit penerbitnya misalnya Ceria. Edit, maka untuk penerbitnya juga berubah menjadi Ceria. Begitu juga di database-nya, kita refresh, maka akan berubah jadi Ceria. Yang mana codingan edit itu berfungsi di sini. Untuk edit, kita diarahkan ke edit ref. Kita lihat di routernya.
edit ref, course plan reference, halaman edit, dan edit ref. Maka kita pergi ke course plan reference. Ini halaman edit, kita diarahkan ke front end dosen edit reference di sini. Maka sintaks ini akan dijalankan pada website. Selanjutnya yaitu untuk hapus. Misalnya kita ingin menghapus ini. Maaf, seperti tokennya sudah habis. Saya ingin menghapus, maka akan terhapus. Begitu juga di database-nya. Akan terhapus. Untuk codingannya, bisa kita lihat pada referensi. Di sini ada hapus ref. Dan juga ini ada tambah ref tadi. Kita lihat di router dosen. Di sini ada hapus ref sama tambah ref. Untuk yang hapus ref, kita diarahkan ke course plan reference dan hapus ref. Dan tambah ref di course plan reference juga pada controllers tambah ref. Kita lihat pada controllers course plan reference. Ini untuk codingan ada tambah reference. Jadi diarahkan ke codingan tambah referensi. Dan untuk ini untuk backend-nya. Dan di sini untuk hapus referensi yang telah terhubung ke database. Lalu kita kembali. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilham. Baiklah, terima kasih pada moderator. Perkenalkan, nama saya Ilham dengan NIM 2011-52-2019. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu pada bagian RPS atau mata kuliah, kemudian pada detail jawab pertemuan dan komponen nilai. Nah, pada saat sekarang ini saya akan mendemonstrasikan pada RPS. Seperti sebelumnya, bagian RPS ini yaitu berada pada bagian view, yaitu dosen mata kuliah. Nah, pada bagian dosen tersebut atau RPS ini memiliki program pada front end seperti berikut, yaitu menampilkan tabelnya yaitu RPS, yaitu dengan nama nomor, nama mata kuliah, kode mata kuliah, SKS, semester, data, revisi. Nah, kode-kode yang atau tabel-tabel pada kolom yang dibuat tersebut kan diisi dengan data, yaitu dengan memanggil data dari RPS, yaitu bukan perulangan, RI, dan mengisi data, yaitu indeksnya itu tambah 1, yaitu setiap perulangan pertambahannya akan bertambah 1. Dan dimulai dari 1, karena indeks ini defaultnya 0, maka ditambah 1. Maka data pertama ini akan dimulai dari nomor 1. Kemudian dipanggil dari course plan name, course plan kode, course plan edit, dan course plan semester. Nah, berikutnya yaitu ada pada button drop down. Button drop down ini akan mendrop menu-menu, yaitu ada menu CPMK, referensi, jawab pertemuan, komponen nilai. Nah, sehingga dapat drop down jadi jawab pertemuan dan komponen nilai. Nah, di sini ada revisi. Revisi di sini kelompok kami masih belum bisa, jadi saat diklik masih terjadi error. Dan pada bagian tambah RPS, jika kita tambah RPS, maka akan ditampilkan tampilan dari tambah RPS. Jadi sebelumnya jika kita letakkan port sini, maka lihat ada localhost 3000/tambah RPS. Nah, di sini caranya yaitu kita lihat pada router, yaitu ada dosen. Di sini kita lihat cari itu tambah RPS. Di sini tambah RPS yaitu pada controller RPS dan halaman tambah RPS. Kita lihat pada controller RPS dan halaman tambah RPS. Nih. Nah, di sini yaitu untuk menampilkan nama serta NIP dari dosen. Itu menampilkan nama dari personel kami dan NIP-nya. Kemudian akan merender dari dosen tambah matkul. Di sini dosen tambah matkul disebut berada pada view. Kita lihat pada view.
dosen, tambah matkul. Nah, inilah kode-kode front-end yang ada pada tambah RPS. Nah, seperti itulah jalan dari routernya. Nah, di sini ada inputan ID mata kuliah, kode mata kuliah, nama alias, SKS, semester, dan juga deskripsi. Nah, di sini pun untuk membuat tabelnya yaitu mengeluarkan tabel, yaitu kelas tabel sebagai berikut. Nah, dengan menginputkan nama course ID dengan tipenya number dan require. Kemudian di sini deskripsi. Kenapa deskripsi ini agak ada teks area yang lebih panjang? Yaitu menambahkan format teks area. Itu kemudian jika kita telah mengisi data-data pada RPS ini, maka klik simpan. Nah, di sini simpan tidak ada router di bawahnya karena tipenya submit. Jadi submit di sini akan otomatis ditambah pada bagian RPS. Maaf, akan ditambah pada bagian RPS. Bagian RPS itu tambah RPS sebagai berikut. Nah, di sini pada course plan akan dibuat create data baru. Nah, dengan data-datanya sebagai berikut. Dengan request-nya body dengan nama ID atau tabelnya, nama kolomnya. Nah, setelah menginputkan create data, maka akan redirect lagi ke root semua matkul. Nah, semua matkul di sini ada pada dosen. Jika kita lihat pada dosen, setelah kita klik simpan, maka kan ke semua matkul. Semua matkul itu lihat RPS. Kita kembali lihat RPS. Di RPS ada di bagian atas. Di bagian lihat RPS. Nah, lihat RPS ini akan merender ke bagian dosen mata kuliah dan menampilkan juga dari course plan yang dimana ada course plan ID-nya sebagai parameter course plan ID. Nah, sehingga jika kita simpan, maka akan kembali ke bagian mata kuliah. Baiklah, berikutnya yaitu ada bagian jadwal pertemuan. Jika kita klik jadwal pertemuan, untuk kita letakkan cursor di sini, maka akan dilihat pada sudut kiri bawah ada localhost 3000 di tempat pertemuan 1 pemrograman web. Nah, di sini kita kembali ke dosen matkul, maka akan dilihat pada detik pertemuan /rcoursePlanID, yaitu ID-nya yang tadi, yaitu 1. Kemudian course plan name, yaitu namanya, yaitu nama pada nama mata kuliahnya, itu pemrograman web. Nah, jika kita klik bagian jadwal pertemuan, maka akan merender ke data pertemuan ya. Data pertemuan /1 pemrograman web. Nah, sini kita lihat juga routernya pada bagian dosen. Jika kita lihat pada bagian dosen, yaitu detail tempat pertemuan. Nih, detail pertemuan /ID/name. Nah, maka akan terdapat pada controller course plan details, yaitu pada detail pertemuan. Nah, jika kita cek pada course plan detail, kita lihat pada detail pertemuan, itu ada pada bagian atas. Nah, pada detail pertemuan ini juga ada if access token. Nah, di sini akan dicek tokennya apakah masih berlaku atau tidak. Jika token sudah habis, maka kembali ke login dosen, yaitu pada login awal lagi. Nah, di sini juga dipanggil juga nama dan NIP dari dosen. Nah, kemudian dibikin juga cons ID sebagai parents ID-nya dan course name sebagai parents name-nya. Nah, akan ditampilkan juga data tadi course plan details, yaitu find all, yang dimana sebagai course plan ID-nya dengan parameter ID. Nah, jika kita klik bagian, berarti token sudah habis. Jika kita klik bagian jadwal pertemuan tadi, maka akan pergi ke halaman jadwal pertemuan dari mata kuliah tersebut. Di sini dapat kita lihat akan merender dosen pertemuan. Jadi, front end yang pada web tersebut berada pada dosen pertemuan mingguan. Nah, inilah kode-kode dari front end pertemuan mingguan ini. Nah, di sini ada tabel mingguan, materi, metode, hapus, dan edit. Nah, nama tabel tersebut pada head. Nah, isi tabel tersebut akan dipanggil juga dari pertemuan for each, P week, P material, P method. Nah, kenapa dapat dipanggil? Yaitu kita lihat pada course plan di atas slide ini. Ya, course plan detail. Di sini ada course pertemuan.
Jadi pertemuan tersebut dipanggil dari front end-nya si pertemuan mingguan, sehingga di sini dibikin pertemuan. Nah, dengan inisial sebagai P, jadi P week, P material, P method. Jadi dipanggil minggu keberapa materinya dan metodenya. Nah, di sampingnya itu ada bagian tambah pertemuan dan kembali tersebut sebagai kita lihat di router di bawah itu ada semua matkul. Nah, di tempat pertemuan yaitu sebagai routernya itu tambah di pertemuan /id/name. Sama seperti kita mengklik yang bagian tambah request tadi. Jika kita tambah pertemuan, maka ditampilkan database berikut. Nah, cara membaca routernya itu tambah pertemuan ID dan di name dapat kita lihat pada bagian root dosen, itu bagian tambah pertemuan, controller, course plan details, halaman tambah pertemuan. Kita lihat pada bagian atas, course plan details, halaman tambah pertemuan. Nah, ini halaman. Nah, pada halaman tersebut akan dirender si dosen tambah pertemuan. Jadi root tersebut akan berpindah ke front end dosen tambah pertemuan. Nah, inilah front end dari web record, yaitu web tambah pertemuan. Nah, di sini ada tabelnya. Nah, saya ada tabelnya itu mingguan, materi, metode, dan pengalaman belajar. Sekitar web record. Nah, kemudian ada input tambah RPS dengan metodenya, week, material, seperti sebelumnya juga. Nah, sebelumnya itu ada action juga. Jika kita inputkan data pada tabel, maka akan dipanggil pada root tambah pertemuan ID name, yaitu method post. Itu metodenya post. Nah, di sini ada submit. Submit seperti biasa juga, yaitu kita lihat pada bagian course plan details lagi. Course plan details. Nah, di sini tambah pertemuan. Nah, maka input tadi yang telah kita inputkan tadi disimpan pada course plan detail dengan perintah create, yaitu membuat data baru atau menambahkan data baru. Kemudian meredirect lagi ke bagian router data pertemuan ID name. Nah, router tersebut akan kembali lagi ke bagian yaitu dosen, yaitu bagian post, tambah pertemuan, database tambah pertemuan. Nah, jika kita klik simpan, maka akan kembali ke bagian jadwal pertemuan. Nah, di sini akan tertambah juga inputannya kita inputkan tadi. Kemudian di sini ada hapus dan edit. Hapus seperti biasa, kita kan bisa menghapus bagian minggu pertemuan materi dan metode ini. Jika kita lihat pada bagian dosen pertemuan mingguan, nah di sini ada tombol hapus, maka akan menghapus ID berapa dan namanya. Jika kita letakkan kursor di sini, maka akan dilihat pada sudut kiri bawah ada routernya, yaitu ID penambahnya yaitu 5 web. Kenapa ada 5? Karena jika kita lihat pada bagian tabel, itu pada tabel course plan details. Nah, di sini ada ID 5. ID inilah dipanggil pada bagian router, yaitu 5/1 web. Nah, jika pada bagian edit, jika kita klik, maka akan berpindah ke bagian edit. Nah, jika kita klik kembali, pada router tersebut, kita lihat ada ID pertemuan. Dia memanggil ID berapa di database, kemudian ID pada inputannya, dan namanya. Jika kita edit, maka berikut adalah tampilan front end-nya. Nah, di sini kita lihat juga pada router. Lihat pada router lagi, yaitu edit pertemuan. Edit pertemuan ini ada di course plan dan halaman edit pertemuan. Kita pergi ke course plan edit, course plan details. Kita pergi ke halaman edit pertemuan. Halaman edit pertemuan. Nah, dia akan merender ke si dosen edit pertemuan dengan course pertemuan, course plan details find one. Nah, maka kan di find one ini hanya mengambil satu data, yaitu datanya berada pada ID, yaitu ID di bagian ID edit. ID edit itu berada pada database yang kelima ini, ID edit. Karena jika kita letakkan datanya, maka kan ada ID editnya itu berisi 5. Kemudian kita lihat pada dosen edit pertemuan.
pada bagian dosen editor, inilah tabel-tabelnya, dan dipanggil dari data dari ID tadi, yaitu value pertemuan.week. Nah, di sini ada class control karena dapat mengontrol kelasnya. Jika klik edit lagi, kita dapat berubah bagian-bagian ini. Dan jika klik edit, ini sama seperti submit, yaitu bagian edit tadi, edit dengan tipenya submit. Dan kembali tersebut, kembali ke bagian awal. Kemudian ada bagian komponen nilai. Komponen nilai ini sama seperti sebelumnya. Jadi tambah penilaian itu ada router tambah komponen salah satu pemrograman web. Jika kita klik tambah, maka ada nama komponen representasinya. Jika masih bingung memilih router lagi, kita lihat lagi detail komponen, cost plan, dan cost plan name. Kita lagi pada router dosen. Router dosen ini ada detail komponen /id/name, yaitu pada control cost plan assessment, yaitu detail komponen. Assessment, yaitu pada detail komponen. Detail komponen. Nah, di sini juga dipanggil, yaitu komponen untuk memanggil cost plan assessment, event all, yang dimana cost plan ID-nya sebagai request params ID, maka dipanggil dosen penilaian. Yaitu dengan input-inputannya komponen, nama, name, ID. Komponen tersebut yaitu memanggil model atau database si cost plan assessment. Kita kembali ke dosen penilaian. Nah, bagian dosen penilaian, kita dapat tabel-tabelnya. Yaitu ada nama komponen presentasi, hapus, dan edit. Sama seperti sebelumnya, yaitu bagian ini. Kemudian dipanggil juga satu plus satu key name dan presentasinya. Dan di sini ada tambah komponen pada bagian tambah penilaian, yaitu tambah penilaian ini sebagai button. Nah, jika klik ini, yaitu tambah komponen /id/name, sama seperti sebelumnya, tambah komponen /1/pembukaan web. Jika kita klik, maka akan pergi ke halaman berikut. Halaman berikut tersebut berada pada router tambah komponen /id tersebut. Yaitu kita pergi ke sebelumnya, tambah komponen /id/name berada di halaman tambah komponen. Halaman tambah komponen. Halaman tambah komponen. Nah, di sini akan di-render si dosen tambah penilaian, yaitu pada view, merender front-end-nya, yaitu tambah penilaian. Nah, berikutlah tampilan front-end-nya dengan kode HTML atau PHP-nya seperti berikut. Nah, di sini akan ada satu inputan tugas besar tersebut. Kodenya yaitu pada bagian value, yaitu ada default select example. Nah, select sampel ini yaitu pada value tugas besar. UTS, UAS, kuis, tugas, dan kehadiran. Sehingga dapat ditempelkan ke bawah dengan default select sampel. Nah, dan juga pada bagian atas ada from action-nya, yaitu tambah komponen /id/name dengan metode post. Karena bagian ini kita kan mempost data yang baru. Seperti sebelumnya, yaitu ada klik simpan, maka akan menyimpan atau mensubmit. Mensubmit tersebut berada pada cost plan assessment, dan tambah komponen. Itu akan menambahkan cost plan assessment create, ini ada 2 kali, dan merender lagi ke router dan komponen /id/name. Render tersebut akan kembali ke bagian penilaian. Nah, kemudian ada di atasnya bagian hapus dan edit. Bagian hapus dan edit ini berada pada bagian front-end si penilaian. Nah, yaitu pada hapus komponen dan edit komponen. Pada hapus komponen ini juga dipanggil juga routernya hapus komponen /id, /id/name. Sehingga jika kita mengklik hapus komponen dengan routernya itu hapus komponen /11/1/pemrograman web, maka datanya akan hilang. Dan jika klik edit sebelahnya lagi dengan router edit komponen, kita klik, mungkin sudah habis. Jika klik edit, maka akan pergi lagi ke dosen edit penilaian komponen.
yaitu custom assessment, edit halaman, edit komponen. Kita lihat lagi pada assessment-nya. Bagi edit komponen akan merender detail komponen. Ini halaman edit. Halaman edit komponen akan dosen edit penilaian. Pada bagian dosen edit penilaian. Nah, berikut adalah dari kode jadi front end dari halaman berikut. Kenapa di sini ada presentasi 50 langsung? Karena mereka akan menginputkan value dari data yang kita klik tadi, yaitu value komponen name dan komponen persentase. Nah, di sini ada klik submit lagi, yaitu pada bagian edit tersebut, kami submit. Dan kembali lagi ke bagian penilaian pemrograman web. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kembali kepada moderator.